Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di Masjid Al-Ikhwan dalam satu kesempatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam satu kesempatan pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan dan permohonan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah kita semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para pengikutnya sekalian yang insya-Allah kita semuanya Allah jadikan bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini Al-Fakir menyampaikan pesan takwa tertuju untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin semua. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan juga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamir wa jatinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kehidupan yang bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Dahda Al-Ansari
Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kesempatan Abu Dahda Al-Ansari ini berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meminjam harta orang-orang yang beriman?" Tegas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Abu Dahda Al-Ansari ini dengan satu kalimat yang jelas, "Benar wahai Abu Dahda, sahabatku." Hal ini ternyata selaras dengan asbabun nuzul daripada ayat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sedekah, yang berarti meminjamkan harta mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan harta mereka orang-orang yang beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah 245. Asbabun nuzul dari turunnya ayat ini lantaran adanya sengketa anak yatim yang memperebutkan satu pohon kurma dan dekat dengan milik kebun kurma Abu Dahda Al-Ansari. Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan dalam satu ayatnya yang tertera di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-245 terkait pinjaman harta orang-orang yang beriman yang dipinjam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un." Allah Subhanahu wa taala tegas dalam ayat ini katakan untuk kita semua sebagai bentuk rekomendasi dari sebuah ghirah, semangat ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya mereka orang-orang yang beriman menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sama seperti dia meminjamkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya hadirin? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dia meminjamkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di yaumil qiyamah mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang berlipat ganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Satu kesempatan besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita orang-orang yang beriman, yang mengaku dirinya adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kepingin selamat dunia dan akhiratnya lewat harta yang dia miliki. Al-Baqarah 195 diajak kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertransaksi infak, bertransaksi sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita miliki dari harta yang kita miliki. Apa kata Allah? Wa anfiqu fi sabilillah. Hendaklah kalian menginfakkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian berada pada satu titik kebinasaan. Jangan pelit. Orang-orang yang enggak mau bersedekah akan menyesal hadirin. Kapan mereka bersedekah? Saat dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat harta masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saat rezeki telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita orang-orang yang beriman dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas langitnya Allah, Allah turunkan rezeki buat kita. Wa bis samaa'i rizqukum. Di atas langitnya Allah, Allah telah jamin rezeki kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan di buminya Allah, Allah juga siapkan rezeki buat kita, orang-orang yang beriman. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian dalam keadaan kebinasaan. Jangan kalian berada dalam satu titik kebinasaan, pelit terhadap harta yang dimilikinya. Enggan bersedekah, malas bersedekah, malas menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau bahkan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu bentuk kebinasaan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat penyesalan orang-orang yang beriman ketika akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka baru akan menyesal hadirin. Ketika titik kebinasaan itu akan ada. Apa kata mereka? Al-Quran memberikan penjelasan lewat ayat Allah. Rabbi laula akharatani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Allah, ya Tuhan kami, tangguhkan kehidupan kami, tangguhkan kematian kami, ulur kematian kami, tunda kematian kami. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kami akan bertransaksi sedekah, wahai Allah. Kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Kami akan melaksanakan yang namanya amalan-amalan soleh. Terlambat hadirin. Orang-orang yang masih ada ruh dalam jiwa raganya, masih diberikan nilai iman pada diri Allah Subhanahu wa taala, maka ada kesempatan besar untuk apa? Wa anfiqu fi sabilillah. Menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian berada pada satu titik kebinasaan. Kalimat perintahnya dari Allah, wa ahsinu. Maka berbuat baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah memberikan terbaik buat kita. Segala bentuk kehidupan berupa nikmat rezeki telah Allah berikan untuk kita. Semua kebaikan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa-apa yang baik, apa-apa yang baik, rezeki, nikmat, anugerah, karunia, semuanya didatangkan, diberikan dari siapa? Faminallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin kacau persoalan dalam hidup ini, manusia yang enggak mau infak di jalan Allah akan rusak binasa mereka. Wa ma asabaka min hasayyatin famin nafsik. Sementara apa-apa yang buruk, yang jelek, musibah, bencana, malapetaka, penyakit dan lain sebagainya, datangnya dari siapa? Famin nafsik, dari manusia sendiri. Kalau Allah mengajak kita untuk berbuat baik, karena Allah sudah mengawali dengan kebaikan untuk kita. Tugas kita wa ahsinu, maka berbuat baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Abu Dahda menyerahkan satu kebun kurmanya yang berjumlah 600 kebun kurma hadirin. 600 pohon kurma. Dia harapkan kebun kurmanya menjadi pahala sedekah, menjadi pahala infak, nanti dibalas di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika baginda menerima sedekah Abu Dahda Al-Ansari, Abu Dahda mengatakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau memang benar Allah meminjam harta orang-orang yang beriman, ulurkan kedua tanganmu ya Rasulullah, sebagai bentuk baiat, sebagai bentuk persaksianku di hadapanmu ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengelurkan kedua tangannya, disambut oleh tangannya Abu Dahda Al-Ansari. Saksikan ya Rasulullah, kebun kurmaku aku berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka anak-anak yatim. Diterima oleh baginda Rasulullah SAW infak dari Abu Dahda Al-Ansari. Lantas baginda Rasul mengangkat kedua tangannya, ya Rabb, seraya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah,
Berikanlah bagi umatku, mereka umatku yang bertransaksi sedekah, yang bertransaksi infak di jalanmu. Tambah ya Allah harta mereka, tambah harta mereka ya Allah, tambah harta mereka ya Allah, dan berkahi harta mereka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Sudah jelas orang-orang yang berani menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala didoain sama baginda Rasul agar harta yang diinfakkan di jalan Allah terus ditambah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ayat ini bersambutan hadirin 261 surat Al-Baqarah, ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan dari harta yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu harta, maka diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti menanam satu butir dari benih yang ditanam, lantas kemudian tumbuh dari satu butir ini menjadi 7 bulir. Satu bulir ada 100. Dari ini ayat Allah jelas bahwasanya orang-orang yang bertransaksi sedekah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, satu berbalas 10, satu berbalas 100, bahkan satu berbalas 700 kali lipat. Bahkan Allah lebih berkehendak yang lain, wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan lebih daripada angka 700 kali lipat. Hadirin, wallahu wasi'un alim. Allah Maha tahu dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita sumbangkan, kita berikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sungguh besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apa lagi kita? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyambut ayat ini dengan satu closing ayatnya di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Tegas Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai ghirah buat kita, orang-orang yang berani menginfakkan di hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar. Sabar dia ketika menginfakkannya hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena ada pahala besar, janji besar dari Allah Subhanahu wa taala yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala atas mereka tanpa batas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjadi orang-orang yang dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat dermawan, diampuni dosa dan salah kita, hingga pada akhirnya hidup kita penuh dengan nuansa kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mau menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya ketika kita mati, Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Allah janji berikan surga buat kita yang penuh kenikmatan di dalamnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas wa ya ayuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ayatul ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Warinal haqqa. Allahumma rizqna rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan. Allahumma rizqna rizqan wasi'an bila ta'abin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.